Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qalitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Para jemaah sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan, demikian pula saudara-saudara yang bisa mengikuti secara online, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan alam semesta, disediakan semuanya untuk manusia, agar manusia bisa menjalankan kehidupannya sesuai dengan petunjuk-petunjuknya di dalam Al-Quran. Saya juga untuk kita semua ajak untuk berselawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sudah diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan risalah untuk manusia agar dia bisa menjalani kehidupannya dengan benar. Jadi ada kesesuaian antara tujuan Allah menciptakan alam semesta ini dan juga menurunkan Al-Quran sebagai petunjuknya, disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada seluruh umat manusia yang ada di alam semesta ini, berlaku sampai akhir zaman. Nah, dalam konteks inilah kita akan lanjutkan kajian kita pada hari ini, sudah seri ke 238, tepatnya di hari Sabtu, sudah masuk di 28 Zulkaidah 1444 Hijriah. Maaf pada pekan lalu kita tidak lakukan online, meskipun saya alhamdulillah juga masih ceramah di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, di Masjid Nurul Hidayah. Saya beberapa hari sana 2 kali ceramah, satu di subuh Kamis dan subuh Sabtu juga, tapi belum bisa dilaksanakan secara online karena kondisinya belum memungkinkan di tempat tersebut. Dan insya Allah nanti ke depan apabila kita melakukan safar juga bisa dilaksanakan kajian secara online supaya tidak ada satu yang bolong ini. Baik, saya lanjutkan berkaitan dengan Al-Quran yang akan maksimal fungsinya sebagai petunjuk apabila manusia itu tidak sekedar tahu bahwa itu adalah petunjuk. Seperti yang kita sudah jelaskan, yang standar itu menyebutkan bahwa Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Apabila Al-Quran itu semakin diimani, semakin diyakini, semakin ditadaburi, maka keyakinan kita juga bertambah. Ilmu kita bertambah, iman kita juga bertambah. Ya, kalau iman kita bertambah, pengetahuan kita bertambah, amal yang kita kerjakan juga akan meningkat nilai pahalanya. Jadi ini sudah rumus di dalam Al-Quran. Ya, bahwa ilmu, iman senantiasa berbanding lurus. Semakin tinggi ilmu kita, semakin kita yakin. Semakin kita yakin, semakin kita mau juga menambah pengetahuan tersebut. Karena kita yakin bahwa itu benar dan bisa memberi jalan petunjuk kepada jalan lurus. Ya, siratal mustaqim. Dan juga kita semakin yakin bahwa kita akan memperoleh hasanah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya iman
plus ilmu, tapi itu kalau di matematika kan adalah sebuah perkalian. Karena setiap ilmu bertambah, keyakinan bertambah pula nilai pahalanya. Nah, yang berikutnya kita masuk dalam konteks pentingnya Al-Quran ini sebagai petunjuk dalam kehidupan seorang muslim dan mukmin, atau bagi orang muslim dan mukmin. Jadi ayat yang kita pilihkan di sini adalah yang berkaitan dengan petunjuknya orang-orang yang berserah diri kepada Allah dan juga orang-orang yang beriman. Salah satu di antaranya disebutkan di surah An-Nahl, surah yang ke-16, ayat 89 dan 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busra lil muslimin. Jadi yang kita perhatikan itu kata ujungnya lil muslimin, bagi orang-orang yang berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dan ingatlah, artinya pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi dari diri mereka, dan kami datangkan engkau Muhammad. Ya, ini terjemahan yang saya ambil ini Al-Qurannya agak panjang, jadi saya ambil potongan ayat itu tadi. Wa nazzalna 'alaikal kitab, yang saya baca tadi terjemahan di atas. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan, ya, tibyanan likulli syai'in. Jadi ini juga yang saya pakai sebagai landasan secara teoritis, bahwa segala sesuatu itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Seperti yang sudah kita pahamkan bahwa ayat kauliyah ya berupa ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis, dan ayat kauniyah yang alam semesta ini. Tidak ada kejadian yang ada di alam semesta ini yang tidak dijelaskan secara umum di dalam Al-Quran. Karena dua ayat ini sama-sama itu dari Allah. Allah yang menciptakan alam semesta, manusia dan kehidupannya dan seterusnya. Ya. Dan Allah pula yang menurunkan Al-Quran, wahyunya. Yang disebutkan di sini adalah tibyan, ya, likulli syai'in, ya, menjelaskan segala sesuatu. Ya. Wa hudan wa rahmatan wa busra lil muslimin. Jadi ada tiga fungsi yang disebutkan di surah An-Nahl ayat 89, yaitu sebagai petunjuk, sebagai rahmat, dan kabar gembira. Nah, ini penting ini untuk kita pahami ini, karena yang sering disebutkan dalam Al-Quran petunjuk, rahmat, kabar gembira itu berarti kalau kita baca ini dia memberikan petunjuk kepada kita tentang adanya kabar gembira kehidupan di akhirat yang dinanti manusia. Misalkan ada manusia merasa di dunia ini dizalimi, atau mungkin kita di sini ada orang yang mengambil harta kita, hak kita, tidak dikembalikan. Yakinlah bahwa semua itu nanti akan kembali di akhirat, karena di sanalah nanti jadi di manusia segala sesuatu yang diperselisihkan oleh manusia akan diproses pada masa. Jadi bagi orang-orang muslim ini, ya bukan berarti bahwa kita membiarkan, tapi kita berusaha membela diri atau mengambil hak kita. Tapi kalau tidak bisa, kita berserah diri pada Allah. Karena semuanya nanti akan diadili, bahkan akan mendapatkan balasan yang lebih besar lagi. Ya. Kalaupun misalnya orang itu tidak punya pahala untuk kita ambil, dosa kita yang kita serahkan kepada dia. Jadi tidak ada rasa dendam di dunia ini yang tidak berkesudahan, pasti ada ujungnya. Kemudian yang ujungnya tadi wa busra lil muslimin. Jadi kata yang ditunjukkan di sini adalah bagi orang-orang yang muslim. Jadi saya sampaikan kemarin, yang petunjuk di sini petunjuk bagi manusia secara keseluruhan makronya,
kemudian lil muslimin, lil muhsinin, lil mu'minin, lil muttaqin. Ada 5 ini. Nanti ya 2 mungkin hari ini, yang berikutnya yang lil muttaqin. Nah, di ayat ke-102 ini, Qul nazzalahu ruhul qudus mir rabbika bil haqq, ya, liyusabbital ladzina amanu wa hudan wa busra lil muslimin. Ini hampir sama ini di ujungnya, di ayat 102 ini. Ya, katakanlah ruhul kudus, yang dimaksud ruhul kudus ini adalah Jibril. Jadi Jibril ini juga sebagai utusan Allah. Rasul Muhammad SAW juga utusan Allah, ini sesuai dengan penjelasan Al-Quran. Keduanya karena membawa misi, hanya menjadi perantara. Allah memberikan wahyu kepada Jibril, Jibril menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan utuh ini. Katakanlah, ya, kul ruhul kudus, maksudnya Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu. Nah, menyebutnya kan dari Rabb, dari Tuhanmu, mir rabbika bil haq, ya, dengan kebenaran. Dalam Al-Quran itu dijelaskan baik isinya yang diturunkan itu maupun prosesnya itu juga sama-sama adalah kebenaran. Jadi tidak ada bilang isinya benar tapi prosesnya tidak benar. Dia harus konsisten. Baik proses turunnya itu maupun juga isinya harus sama-sama benar, baru disebut dengan kebenaran. Tujuannya apa? Tadi disabita, untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman. Jadi ini meningkat nih. Tadi kan ya orang-orang yang berserah diri, ini meningkat imannya, meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman. Jadi iman ini makanya disebutnya selalu aman. Aman itu karena selalu sekarang dan seterusnya. Ya, amanu wa amilus shalih, sebutnya amanu wa amilus shalih, bukan disebut dengan fi'il mudhari disebut, tapi aman terus menerus, beriman secara terus menerus meningkat. Telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, jadi di sini paralel nih, baik orang-orang Muslim yang berserah diri juga terus meningkat imannya. Nah, variasi dalam Al-Quran ini banyak untuk memberi pada manusia supaya lebih fokus, lebih luas konteksnya. Jadi di dalam Al-Quran ini kalau sebuah kerangka teori untuk mengembangkan praktek kehidupan itu sudah sempurna, sudah lengkap. Tidak ada jalan bagi kita untuk mengelaknya. Walaupun manusia merasa punya ilmu akal untuk mengembangkan, tapi tidak bisa menandingi apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang berikutnya nih surah Al-Baqarah ini untuk orang-orang beriman. Ya, Qul man kana aduwan li Jibrilah fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busra lil mu'minin. Kalau ini lil mu'minin. Jadi tadi lil muslimin. Nah, unsur-unsurnya masih sama. Katakanlah Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, karena ini ada paham pada masa itu, terutama dari Bani Israel, memusuhi Jibril. Pikirannya Jibril itu salah alamat, karena harapan ya keturunan dari Yakub Bani Israel ini, nabi yang terakhir itu, karena disebutkan di dalam kitab Taurat dan Injil, itu akan datang kepada keturunan mereka. Ya, ternyata ke suku Quraisy. Ya, dari keturunan Ibrahim juga, tapi jalurnya dari Ismail alaihissalam, bukan dari Yakub. Ya, bukan dari Ishak Yakub sampai kepada keturunan yang bawah, tetapi dari Ismail alaihissalam. Nah, lalu mereka beranggapan bahwa malaikat Jibril itu salah alamat. Bayangkan ini, mereka bisa membantah ini.
Kalau kita sudah berserah diri kepada Allah, kita terima ini siapapun yang ini. Ya, itulah ada praktek paham sukuisme ini. Ya, yang menganggap Bani Israel yang paling utama dalam alam semesta ini. Dan itu masih berlaku sampai sekarang. Sehingga sebenarnya masih menganggap dirinya suku yang lebih dimuliakan oleh Allah. Dan suku-suku lainnya atau bangsa-bangsa lain yang ada di alam ini dianggap hanya sebagai pelayan mereka. Jadi wajarlah Israel itu selalu memandang orang Arab kelas yang lebih rendah daripada mereka. Ingin dijaga terus. Barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah ya bahwa dialah maksudnya Jibril ini telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu, maksudnya melalui Jibril ke dalam hatimu dengan izin Allah. Jadi ini kalau sudah bicara iman, itu bukan hanya di akal manusia, tapi ada di dalam kalbu, dalam hati manusia. Nah ini untuk juga menegaskan bahwa Al-Quran itu tidak cukup hanya kita terima secara akal, tapi sampai ke dalam kalbu. Jadi itu juga menunjukkan bahwa yang dimaksud iman di situ ada di dalam kalbu. Ya, itulah yang saya sering sampaikan bahwa kalau kita menggunakan filosofi ilmu yang berasal dari barat itu tidak sampai kepada kalbu, tidak sampai kepada hati, hanya berada di dalam di kota di rasio manusia, sehingga tidak compatible, tidak bisa sama dengan cara kita memandang agama. Ya. Dengan izin Allah, jelas dengan bismillah, dengan izin Allah. Ya. Musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busra lil mu'minin. Membenarkan apa kitab-kitab terdahulu. Nah, inilah kalau sempurna iman kita itu apabila kita percaya bahwa ada kitab-kitab sebelumnya, terutama yang sudah disebutkan dalam Al-Quran, Taurat, Injil, dan juga Suhuf yang diberikan kepada para nabi. Karena jumlah nabi itu puluhan ribu, rasul itu lebih 300. Yang disebutkan dalam Al-Quran 25. Tapi Al-Quran juga sudah dijelaskan bahwa ada yang nafsus alaika kami kisahkan kepadamu, tapi ada juga yang tidak dikisahkan kepada kita yang melalui Al-Quran. Tapi kita imani bahwa itu ada, dan kita tidak boleh membeda-bedakan. Lalu fardu itu baik, tidak boleh kita membedakan antara satu nabi dan lain, bahwa ada yang kita akui, ada yang tidak. Nah, inilah kita kaum muslimin itu harus percaya pada Taurat, Injil yang pernah diturunkan. Yang pernah diturunkan, saya kata kunci yang pernah diturunkan. Ya, bukan berarti semua yang ada sekarang mengatakan bahwa itu Taurat, Injil, tapi tidak sama dengan yang diturunkan pertama kali, bukan itu yang dimaksud. Dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang mukmin. Lagi-lagi disebutkan di sini wahudan wa busra lil mu'minin. Kemudian di surah Fatir, surah Al-Jasiyah ayat ke-20, ya. Aza basairun linnas wa hudan wa rahmatun liqaumin yuqinun. Ini Al-Qur'an adalah pedoman bagi manusia. Ya. Jadi di sini di depannya disebut basairun linnas, pedoman bagi manusia. Sebutkan linnas, tapi kalau ditingkatkan yang saya sebut tadi ini, wa hudan wa rahmatun liqaumin yuqinun. Ya, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakininya. Ya, Al-Jasiyah ayat ke-20. Jadi rumus yang secara teori saya sampaikan, kalau kita terima ini, manusia diberikan petunjuk, manusia mengimaninya, berserah diri kepadanya, maka dia akan maksimal fungsinya dalam kehidupan kita ini, ya, dalam memberikan petunjuk kehidupan. Ada lagi disebutkan di surah Al-Baqarah juga 203, nanti bisa dipelajari karena ada banyak di sini yang saya cantumkan. Yang paling standar yang pernah saya bukakan sebelumnya di surah Yunus, yaitu
Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Wahai manusia. Jadi ini bagi manusia telah datang kepadamu pelajaran Al-Qur'an dari Tuhan. Jadi kebanyakan disampaikan dulu secara umum ya kepada manusia, kemudian berikutnya baru ditingkatkan. Mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Ya, pelajaran dari Tuhanmu penyembuh bagi penyakit yang terdapat dalam dada. Jadi kalau hati kita gelisah, gundah, kita baca Al-Quran, insyaallah. Dengan mencari cara yang lain, ya, larinya ke narkoba, larinya kepada ada orang nonton gitu ya, mungkin pergi rekreasi gitu ya. Ya mungkin itu bisa sesaat, tapi kalau Al-Quran dia jaminan bahwa menjadi petunjuk, tidak perlu biaya gitu ya, karena kalau kita ini, kita pergi nonton gitu ya, ajak kawan-kawan ya, mungkin bisa itu sesaat, tapi sesudah itu mungkin masalah belum selesai gitu ya. Tapi kalau Al-Quran ini biayanya murah gitu ya. Ada orang yang karena merasa gundah terus pergi mancung ke sana kemari. Nah, mungkin pada saat dia pergi wisata terasa hilang. Sesudah itu tetap masalah muncul. Tapi kalau dengan Al-Quran, saya petunjuk kehidupan, sifat lima fisudur apa yang ada di dalam dada, itu ada jaminan sifatnya berkelanjutan. Nah, saya sampaikan satu lagi, apabila manusia tidak memaksimalkan Al-Quran sebagai petunjuknya, ya, sebagai pemberi kabar gembira atau sebagai mau'izah pelajaran atau sebagai sifat, ya. Artinya kalau mencari jalan lain itu adalah sebuah penyangkalan bahwa kita di sini mengambil Tuhan lainkah atau menjadi objek lain untuk menjadi penyejuk hati kita atau petunjuk dalam kehidupan. Dalam Al-Quran diingatkan ini, yang paling standar yang banyak yang mungkin saya termasuk yang tadi. Apa raita man ittahaza ilahahu hawa. Jangan-jangan manusia itu kalau dia mengabaikan Al-Quran sebagai petunjuk, ya, kalau bukan pula dengan menggunakan ideologi atau paham-paham lain, jangan-jangan dia mempertuhankan hawa nafsunya. Ini peringatan dalam Al-Quran. Apa raita man ittahaza ilahahu hawa. Wa adallahu lahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala basarihi bisawah. Faman yahdihi min ba'dillah afala tazakkarun. Nah, jadi tadi fungsi petunjuk bisa maksimal apabila manusia memaksimalkan pendengaran, ya, penglihatan, pikirannya dan hatinya. Kalau tidak, maka manusia akan terjerumus mempertuhankan hawa nafsu. Tahukah kamu Muhammad yang dipanggil ini, apa raita man ittahaza ilahahu, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Jadi kalau ada manusia yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, jangan-jangan yang dijadikan petunjuk itu hanya mengikuti hawa nafsu. Berarti dia mempertuhankan hawa nafsu. Dan kalau ini terjadi, Allah membiarkannya, ya. Wa adallahu hawahu wa adallahu ala ilmi mukhatama ala sami. Allah membiarkannya dengan pengetahuannya ala ini. Allah telah mengunci pendengaran. Ada manusia yang dikunci pendengaran. Wa khatama ala sami. Wa qalbihi, bukan hanya pendengarannya ini, ya, yang kita sering dulu orang mendengar azan tapi tidak mendengarkan. Maksudnya dia tahu ini azan tapi tidak datang, ini panggilan. Jangan-jangan ini manusia kelompok yang sudah ditutup telinganya dan di hatinya juga sudah ditutup untuk tidak menerima Al-Quran sebagai petunjuk. Ya, sebenarnya bahaya di dalam kehidupan kita ini kalau manusia tidak mengikuti petunjuk, pendengaran dan hati mereka, serta meletakkan tutup di atas penglihatannya.
Nah, siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah? Maksudnya selain daripada Allah, tidak ada lagi yang bisa memberi petunjuk selain daripada Allah. Apakah kamu wahai manusia tidak mengambil pelajaran? Manusia diminta untuk mengambil pelajaran. Apalah tazakkarun? Apa kalian tidak mengambil pelajaran? Jadi kita di sini berusaha mengambil Al-Quran sebagai pelajaran kita untuk menjadi petunjuk kehidupan dalam semua aspek, baik dalam kehidupan keluarga kita, pribadi kita, dalam kehidupan berusaha berbisnis, dalam kegiatan pendidikan, dalam usaha pekerjaan profesional yang lain. Semuanya kita cari dalam Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan secara umum. Nah, mungkin ini yang saya sampaikan. Baik, kuncinya tadi, mari kita maksimalkan hati kita, pendengaran kita, penglihatan kita untuk memahami Al-Quran, memahami ayat Allah, baik yang melalui wahyunya maupun juga yang ada di alam sekitar, bahkan pada diri kita sendiri. Bahkan di diri kita sendiri diperintahkan Allah untuk mengetahui secara sesat. Falian sul insan mimma khuliqa. Hendaklah manusia itu mempelajari, mengamati dari mana dia diciptakan. Bahkan juga manusia diperintahkan untuk mengetahui apa yang dimakan. Falian sul insan ila ta'ami. Ini Allah itu memberikan banyak itu. Yang makan aja itu perlu kita ketahui sih. Bukan hanya kita ketahui asal usulnya, kita harus pastikan bahwa itu halal atau tidak gitu ya. Dan juga bahwa itu adalah semuanya ciptaan Allah, karena rezeki dari Allah. Baik, saya kira itu karena waktu kita terbatas. Insyaallah nanti berikutnya kita lanjutkan lagi untuk maksimalkan tentang bagaimana Al-Quran menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan apa konsekuensinya atau manfaatnya secara berkelanjutan, dan untuk menjalani kehidupan di jalan yang benar, di jalan yang lurus. Demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billah fisabilil haq fastabiqul khairat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.